Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adelia Putri Naila, absen 13. Rima Febi Rinjani, absen 26. Nabila Putri Salinda, absen 23. Muhammad Rafli Chandra, absen 20. Muhammad Dafai Fendriantama, nomor absen 29. Pada kali ini kami akan membahas terkait materi dasar-dasar hukum dan peraturan K3L. Nah, sebelum lanjut ke topik berikutnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu definisi terkait dasar hukum dan peraturan? Nah, peraturan itu merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur tata cara ataupun perilaku masyarakat ataupun kelompok. Nah, peraturan itu bisa berbentuk undang-undang, peraturan daerah, peraturan negara ataupun peraturan lainnya. Nah, peraturan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Nah, kalau untuk dasar hukum adalah landasan ataupun fondasi hukum yang menjadi pijakan atau justifikasi bagi pembuatan peraturan. Nah, dasar hukum sendiri memastikan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memiliki keabsahan secara hukum. Nah, jadi dari dua definisi tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa peraturan dan dasar hukum K3L itu saling berkesinambungan. Nah, maksudnya peraturan itu dijadikan untuk mengatur dan dasar hukum merupakan dasar hukum yang ada untuk peraturan. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teman-teman pasti bertanya, mengapa sih ada dasar hukum dan peraturan K3L itu? Nah, jadi dasar-dasar hukum dan peraturan K3L itu memiliki tujuan dan misi. Yang pertama yaitu tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya. Lalu yang kedua, ada orang lain yang berada di tempat kerja perlu menjamin keselamatan. Yang ketiga, sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Yang keempat, sebagai kampanye. Yang kelima, pemasyarakatan. Yang keenam, pembudayaan. Dan ketujuh, sebagai kesadaran dan kedisiplinan. Nah, kebetulan banget ada mas-mas yang lagi ngerjain palang musola. Kita samperin yuk. Halo mas, maaf mengganggu waktunya. Saya mau nanya, ini mas lagi ngapain ya mas ya? Ini ngerjain buat palang musola nih, Mbak. Oh gitu. Ya. Mungkin bisa dilihat ya masnya berhati-hati nggak dalam bekerja gitu. Mas kenapa mas? Kena Ya Allah. palu, Mbak. Karena ya mungkin teledor aja, Mbak. Nah, ada yang tahu nggak sih guys, peristiwa tersebut merupakan salah satu insiden yang bisa saja terjadi di tempat kerja. Hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, bahwa tujuan kesehatan dan keselamatan kerja yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja dan lingkungan tempat kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teman-teman semua bisa mencegah kecelakaan kerja seperti tadi, misalnya dengan menggunakan sarung tangan keamanan, lebih berfokus dan berhati-hati dalam bekerja, dan juga apabila terjadi insiden sampai membahayakan, tolong langsung cari pertolongan pertama dan segera pergi ke layanan kesehatan. Mas, gimana tangannya? Gak apa-apa, Mbak, cuma memar dikit sama luka-luka dikit. Saya tanya-tanya lagi ya. Boleh? Ini lukanya nggak diobatin mas? Enggak, Mbak. Saya udah biasa kayak gini, Mbak. Oh, jangan dibiarin mas, nanti takutnya infeksi. Nggak mau diobatin dulu? Enggak sih, Mbak. Cuma saya soalnya kebiasaan kayak gini, Mbak. Oh, kalau misalnya saya kasih obat gimana? Kebetulan saya ada kotak P3K nih mas. Oh, ada. Iya. Boleh. Oke, tapi sebelum itu mas boleh dicuci dulu deh tangannya. Ya, oke. Saya ambilin dulu ya. Iya. Nah, ini nih mas. Oh, ini, Mbak. Iya. Mas tahu nggak cara makainya? Nggak tahu gimana, Mbak, caranya. Oke, saya kasih tahu ya.
Ini dibuka dulu. Kita bersihin dulu pertamanya pakai ini. Yang kedua pakai betadine. Ini namanya Revanol antiseptik. Terus baru nanti pakai Hansaplast. Mau yang mana, Mas? Yang sebelah kiri, Pak. Kita bikin romantis. Mas aja deh kalau gitu. Oh iya. Saya nunjukin ya. Iya. Udah, terus gini dong, Pak. Ya udah, terus kita habis itu pakai betadine. Nih, Mas. Ini tinggal netesin doang, Pak. Nggak dibuang betadine, dia ditetesin. Udah. Nah, oke. Habis itu kita pakai Hansaplast. Nih, Mas, nggak boleh dibiarin nih lukanya. Biasanya kalau infeksi nanti bisa busuk atau nanti lukanya jadi parah. Gitu, Mbak ya. Iya, ini saya punya Hansaplast limited edition. Sini, Mas, pakai. Kameramen liatin dong Hansaplastnya. Nih, jadinya kayak gini ya. Nah, jadi buat Mas saya sampaikan kalau misalnya nanti ada kecelakaan lagi itu mohon langsung diberesin lukanya, disembuhin, diobatin gitu ya, Oh, biar iya, nggak iya, Mbak. luka gitu. Sebelumnya terima kasih ya Mas buat waktunya. Makasih Semoga juga, cepat Mbak. sembuh. Iya. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup secara produktif, secara sosial, dan ekonomis. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Nah, pas banget nih teman-teman, baru saja terjadi kecelakaan bermotor. Mari kita tanya korbannya. Mas, kenapa nih Mas? Ini loh, Mbak, dia salah jalur terus kayak oleng gitu. Oh gitu ya, terus kalau Mas yang ini kenapa nih? Aduh, saya kurang sehat, Mbak. Jadi nggak fokus ngambil jalur kanan deh. Oh ya udah, bisa di pinggir dulu ya Mas ya. Untuk teman-teman yang mengendarai kendaraan bermotor, tolong patuhi aturan keselamatan lalu lintas. Yang pertama, wajib membawa kelengkapan surat berkendaraan bermotor seperti SIM atau STNK. Yang kedua, wajib memakai helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2. Yang ketiga, wajib memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada. Yang keempat, wajib mengemudikan kendaraan pada kecepatan maksimal 40 km per jam. Yang terakhir, wajib memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang telah ditentukan. Teman gimana nih? Udah pada ngerti belum? Atau masih belum? Terkait peraturan dan juga dasar hukum dalam K3L. Nah, sekarang giliran beberapa pasal yang mendukung dalam perlindungan dan juga kelayakan dari pekerja dan juga kesimpulan. Yang pertama, pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan pasal selanjutnya, pasal 9, tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan juga moral agama. Pasal 9 itu menyatakan bahwa setiap pekerja itu memiliki hak untuk dilindungi dalam hal keselamatan, kesehatan, moralitas, dan juga pemeliharaan martabat sesuai dengan nilai dan moral agama. Ini berarti bahwa pemerintah dan pengusaha itu bertanggung jawab untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, sehat, serta menghormati dari hak-hak dasar dan juga nilai-nilai moral para pekerja. Perlindungan ini mencakup dari segala hal, mulai dari kondisi kerja yang aman, sehat, perlakuan yang adil dan menghormati, dan juga pembayaran upah yang layak. Dengan demikian, pasal-pasal ini telah menegaskan bagaimana pentingnya penghargaan dan menghargai keberadaan dan juga kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari integral dari sistem ekonomi dan juga sosial. Baik teman-teman, sekian penjelasan dan juga penjabaran dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti dan banyak sedikitnya dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, kebetulan bentar. Ada yang lagi kerja nih. Mas, lagi ngerjain apa? Aduh. Peraturan K3L. Iya, dan juga tolak salah satu insiden yang bisa terjadi. Sebelum membahas materi yang lebih jauh, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 masyarakat dan perusahaan. Oke teman-teman, gimana nih? Aduh, bentar deh.
Perkenalkan kami dari anggota